Hey, halo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat lemari display untuk kamar minimalis. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat ABS, pada project kali ini saya menggunakan multiplex 18 mm, kemudian finishingnya laminasi dari kertasif atau PVC interior film yang di belakangnya itu sudah ada lemnya. Jadi kita tinggal kupas kertas pelindung yang ada di belakang lemnya, lalu kita tempelin ke furniture yang kita buat, dan sudah jadi. Untuk kertasif itu sendiri, ini di katalognya banyak banget, jenis-jenis atau tipe kayu, kemudian pattern maupun desain-desainnya banyak. Kemudian ada yang untuk tembok, ada leather juga. Kemudian sekarang sudah ada warna solid. Kalian bisa langsung aja cek di Tokopedia, cari aja kertasif. Nah, lemari display ini saya gunakan untuk menaruh berbagai macam benda yang saya punya, termasuk perlengkapan kamera. Kemudian di bawah sini juga ada bagian lemari yang bisa kita pakai untuk menyimpan pakaian, juga bisa, atau menyimpan barang-barang pribadi kita yang lainnya. Oke, langsung aja kita ke proses pembuatannya. Hey, halo Sobat ABS, balik lagi di Ayo Bikin Sendiri. Hari ini saya membuat sebuah lemari display untuk ditaruh di kamar minimalis, sekaligus untuk melengkapi furniture yang kemarin sudah pernah kita bikin, yaitu membuat ranjang yang ada di atas. Nah, ini posisinya ada di bawahnya ranjang tersebut. Memang bentuknya tidak terlalu besar, tidak terlalu lebar, karena kamarnya ini akan dibuat seminimalis mungkin. Pertama-tama saya rip cut dulu multiplex. Yang pertama tadi itu ukuran 30 cm lebarnya, kemudian multiplex yang kedua ini 25 cm sebanyak 2 biji. Sisanya yang lebar ini nanti akan kita pakai untuk bikin pintu. Nah, setelah rip cut, saya proses untuk cross cutnya sesuai dengan panjang yang saya mau. Ini kebetulan ada beberapa tingkat, jadi saya potong sekaligus bersamaan menggunakan stopper seperti tadi. Jadi setiap kali memotong itu panjangnya bisa benar-benar sama sesuai dengan yang saya mau. Saya juga bikin satu buah papan yang lebarnya kurang lebih 4-5 cm ini, tidak terlalu lebar. Ini untuk sepatu bagian paling bawah. Jadi nanti papan paling bawah akan saya kasih sepatu agar sedikit naik daripada lantai. Saya rekatkan menggunakan lem, kemudian saya paku tembak saja, karena lem dengan paku tembak sudah cukup kuat, hanya untuk bagian bawahnya saja. Dan ini adalah kurang lebih papan-papan yang saya butuhkan. Saya punya dua papan panjang untuk kanan kiri, bagian rak tengah, bagian pembatas tengah juga. Dan ini adalah kapi atau scrap dari kertasif original, ada logo kertasifnya. Bentuknya memang tebal dan didesain khusus untuk aplikasi kertasif. Saya pakai enak banget. Dan katalog kertasif ini juga banyak banget varian-variannya, termasuk yang baru ini adalah warna solid. Kalian bisa dapatkan di bulan Mei ini, cek Tokopedia. Untuk kertasif sendiri saya pakai barley wood untuk full bodinya, dan pintunya saya pakai walnut KT7351. Oke, selanjutnya saya potong kertasif sesuai dengan ukuran yang sudah ada. Jadi multiplex itu saya bikin untuk template. Biasanya saya lebihkan kurang lebih minimal 2 cm daripada lebar multiplex yang ada. Jadi kanan kiri itu total 4 cm lebihnya. Untuk aplikasi kertasifnya saya menggunakan kapi dari bawaan kertasif dan kapi yang saya buat dari kayu. Jadi kapi yang kertasif ini saya pakai untuk permukaannya, kemudian bagian sudut ini saya gunakan kapi sendiri. Simple banget, kayu aja yang kita bentuk agak siku supaya nanti bisa mempertajam siku yang ada di kertasif tersebut, jadi tidak ada gap gitu. Kemudian saya aplikasikan menyeluruh, kemudian saya bersihkan dengan cutter sehingga benar-benar flush atau rata dengan permukaan atau edging multiplex yang ada. Kurang lebih hasilnya seperti ini, sangat bagus sekali karena
tekukannya itu tidak terlihat ya, tidak ada sambungan di tekukan. Bagian bodi paling bawah sudah saya aplikasikan dengan kertasif. Sekarang saya aplikasikan kertasif untuk bodi yang tengah. Ini satu permukaan saja yang saya aplikasikan sama edgingnya. Kemudian nanti akan saya rakit dulu. Setelah dirakit, karena ada bekas skrup, baru kita tutup dengan kertasif lagi permukaan yang sebaliknya. Kalau bagian yang ini adalah divider atau pembatas tengah yang vertikal. Jadi nanti saya pasang vertikal ke atas. Pertama pastikan debu-debu, terutama bekas potongan gergaji itu tidak ada, sehingga permukaannya sudah bersih. Lalu kita aplikasikan kertasif. Khusus bagian divider ini, saya akan aplikasikan kertasif muter sampai edging dan sudut satunya. Tetapi sudut satunya hanya sedikit. Nanti disitulah letak sambungannya. Jadi pada saat ditoel-toel bagian sudut edgingnya tidak akan bisa terkelupas. Saya gunakan kapi model seperti ini ya, ada lekukan seperti ini untuk aplikasi edgingnya. Kita lanjutkan untuk nempel kertasif pada bagian sisi satunya. Untuk bagian belakang pelindung kertasnya tidak saya sobek sepenuhnya, ada sebagian yang saya sisakan. Lalu saya aplikasikan kertasif pada permukaan multiplek. Kemudian saya ambil penggaris, lalu saya cutter kedua tumpukan kertasif tersebut. Jadi dengan cutter ini, di cutter seperti ini akan tidak terjadi gap, sehingga sambungannya tidak terlihat. Jadi kalau teman-teman lihat, saya baru mengelupas sisa yang lebihan tadi itu sekarang, setelah saya potong. Nanti baru saya tempelkan keduanya menggunakan kapi, dan voila, hasilnya benar-benar samar ya, tidak terlihat. Sehingga bagian edging pun tidak akan bisa ditoel-toel karena sambungan tidak pada edging. Kemudian kita lanjutkan dengan dibersihkan sisa-sisa permukaan yang lebih tadi menggunakan cutter lagi. Namun hati-hati ya, jangan sampai kena ke bagian edgingnya. Sebelum kita memasuki bagian untuk assembly, bagian yang paling bawah tadi, saya aplikasikan dulu kertasif ke semua permukaan multiplek yang dibutuhkan, terutama untuk bagian dalamnya ya. Nah, pada kasus ini saya aplikasikan kertasif untuk bagian sisi samping yang tinggi, jadi dinding paling kanan dan paling kiri. Masih sama, hanya satu sisi saja dengan edgingnya, karena nanti setelah kita rakit, kita skrup, baru kita tempel kertasif pada sisi terluarnya, sehingga skrupnya tidak terlihat dari luar. Ini adalah bagian rak yang ada di tengah-tengah, jadi lebarnya pun saya kurangi 5 cm. Yang pertama tuh 30 cm, ini 25 cm saja. Dan untuk kertasifnya, saya aplikasikan menyeluruh muter mulai permukaan bawah, sisi edging depan, sama permukaan atas. Nah, untuk sambungannya, saya masih menggunakan sistem yang sama. Jadi, untuk permukaan, edging, dan sisi satunya itu benar-benar tidak terlihat ya, seperti ini, nggak ada sambungan. Selanjutnya, saya aplikasikan kertasif pada sisi satunya. Di sini saya menggunakan metode yang sama, sambungan tidak akan ada pada edging, tetapi ada di permukaan yang samar tidak terlihat. Jadi aplikasinya seperti ini. Pertama, setelah diaplikasikan kertasif, kita rapikan dulu sisi-sisi sampingnya yang lebih menggunakan cutter. Kemudian kita ambil penggaris, lalu kita potong pakai cutter bagian tumpukan kertasif tersebut, seperti pada video teman-teman. Tumpukan tersebut kita potong menggunakan cutter, namun hati-hati jangan sampai kena tangan cutternya. Kita kupas yang sudah menempel, lalu kita tempelkan keduanya sehingga hasilnya samar, tidak terlalu kentara. Dan ini adalah buktinya bahwa edging tersebut tidak akan bisa ditoel-toel setelah menggunakan metode yang tadi. Kurang lebih ini adalah papan-papan yang sudah saya tempel dengan kertasif. Ada sebagian yang belum ditempel, seperti yang sudah saya sampaikan. Nanti akan ada skrup, baru kita tutup. Nah, sekarang kita masuk ke proses assembly atau perakitan. Untuk merakit pertama kali, saya merakit bagian paling bawah, bagian pembatas tengah, dan juga bagian bodi di tengah yang horizontal.
Jadi ada yang paling bawah ini yang sedang saya kerjakan, lalu saya kasih multiplex yang panjang ke atas sebagai divider tengah. Saya hubungkan dengan paku tembak untuk megangi sementara. Kemudian saya skrup dengan skrup 2 yang panjangnya 5 cm, 2 lagi yang 4 cm. Tanpa lem ya, jadi saya hanya benar-benar mengandalkan skrup tadi. Masih sama prosesnya, kita paku tembak untuk bagian yang bodi atasnya, lalu saya skrup seperti ini. Nah, itu kan sisi satunya yang atas belum dikasih kertasif. Kita dempul dulu bagian bekas skrupnya, setelah dempulnya kering kita amplas rata, baru saya aplikasikan lagi kertasif untuk bagian tersebut. Sehingga memang benar-benar tidak kelihatan adanya skrup di situ. Oh ya Sobat ABS, informasi sedikit nih, scraper atau kapi yang saya pakai tadi itu berlabel kertasif, bisa didapatkan di Tokopedia Kertasif ya. Lalu untuk warna solid mungkin sudah bisa didapatkan di awal bulan Mei, jadi ada banyak warna varian merah, kuning, dan sebagainya. Pattern-pattern seperti Marble Series dan Leather Series juga bisa didapatkan di Tokopedia Kertasif dengan pattern yang lebih beragam dan berembos khusus Leather Series. Kembali ke video Sobat ABS, ini prosesnya saya sekarang sedang merakit bagian sisi samping yang memanjang ya. Pertama tetap saya gunakan paku tembak untuk megangi sementara, lalu saya countersink di pre-drilling dulu supaya multiplexnya tidak pecah nanti. Meskipun saya pakai 18 mili ya. Kemudian tetap kita skrup. Nah, ini saya tambahkan lagi untuk bagian tengah sebagai penguat. Jadi saya skrup juga bagian ini dari samping dan dari bawah. Jadi bawah pun kan nggak kelihatan skrupnya. Selanjutnya kita dempul, setelah diamplas dengan rata bagian bekas dempul tersebut, baru kita aplikasikan kertasif yang diaplikasikan untuk bagian sisi sampingnya. Khusus untuk bagian ini saya menggunakan sambungan dari dowel. Jadi saya membuat mamalan seperti itu, lalu saya gunakan mata bor 8 mili ya, karena dowel yang saya pakai juga 8 mili tebelnya atau diameternya. Kemudian setelah selesai di satu sisi, untuk mencari titik di satunya lagi, saya menggunakan pin seperti ini yang memang khusus ya untuk mencari titik tengah, di mana permukaan satunya harus saya bor. Setelah dapat titiknya, baru saya bor lagi menggunakan mata bor yang sama dengan mal-malan yang sama. Hanya saja harus diperhatikan jangan sampai tembus ya ke sisi satunya. Lalu saya pasang dowel, ini untuk tes aja. Dan hasilnya fit. Kemudian saya gunakan lem di tempat dimana dowel itu dipasang, lalu saya gunakan klem yang kemarin saya bikin untuk mempereratnya sembari menunggu lemnya kering. Nah, untuk rak di tengah itu saya gunakan bracket L ya. Jadi ini sebenarnya namanya apapun saya kurang paham, banyak yang nanya, saya nggak bisa jawab karena saya kalau beli juga nanyanya jual nggak yang seperti ini bracket L untuk rak gitu. Biasanya orang tokonya sudah paham. Kemudian saya pasang yang tadi sudah saya pakai dowel, dan untuk bagian yang di sisi satunya saya skrup saja dengan bagian yang melintang itu dari belakang, sehingga tidak perlu dikasih dowel lagi. Kemudian untuk bagian rak yang lain yang di atasnya hanya menggunakan bracket L tadi ya, jadi bisa kita lepas juga nantinya kalau kita butuh memasang atau ada barang besar tinggi yang harus kita taruh di rak display ini. Dan sekarang saatnya saya bikin bagian pintunya. Keseluruhan multiplex yang saya gunakan di sini adalah 18 mm
multipleknya bukan multiplek yang bagus, makanya saya butuh dempul dan sebagainya agar aplikasi Kertasifnya bisa maksimal ya. Dan pastikan tidak ada debu-debu atau serbuk bekas potongan gergaji ya, sehingga aplikasi Kertasif bisa lebih maksimal. Khusus untuk bagian pintu ini, saya gunakan sambungan Kertasifnya ada di sudut ya. Setelah edgingnya kita bersihkan, lalu saya aplikasikan Kertasif pada sisi satunya lagi. Oke, pintunya sudah ada, saya pakai 2 buah pintu. Kemudian saya gunakan mata bor Forstner bit ukuran 35 untuk melubangi bagian engselnya. Nanti lubang ini untuk menaruh engsel. Engselnya berjenis engsel sendok yang saya pakai dan lurus ya. Karena nanti pintu ini akan ada di depannya permukaan kabinet tersebut. Kita pasang engselnya menggunakan skrup bawaannya. Lalu kita pasang pintu ini pada kabinet yang sudah kita bikin. Mudahnya menggunakan engsel sendok itu kita bisa atur kalau misalkan pada saat pertama kali memasang itu kurang presisi ya, atau kabinet ada kurang siku gitu, masih kita bisa benerin dengan engsel ini karena engselnya bisa kita setup. Dan untuk handle, saya menggunakan handle yang mungil minimalis. Karena kalau handle-nya terlalu besar, nanti takutnya untuk ruang minimalis ya, jadi malah menghambat kita jalan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk bagian belakang memang tidak saya tutup, karena selain untuk menghemat budget, misalkan kalian mau bikin untuk kamar sendiri, toh di belakang nanti juga ada dinding ya, dan ini kan bukan lemari yang bener-bener lemari khusus pakaian, hanya untuk lemari display. Oke, selanjutnya saya bawa ke kamar, kemudian saya taruh tepat ada di bawahnya dipan melayang yang pernah kita bikin di project sebelumnya. Kemudian saya pasang lagi rak-raknya karena memang tidak perlu disekrup, hanya tinggal ditaruh aja. Dan ini ada rak tambahan untuk bagian di dalamnya kabinet yang ada pintu. Selanjutnya kita pasang pintunya. Menggunakan engsel sendok ini cukup gampang ya, jadi meskipun dilepas-lepas, masang kembali pun juga gampang. Oke Sobat ABS, kurang lebih seperti ini hasilnya, tinggal saya taruh berbagai macam aksesoris atau perlengkapan kamera yang saya punya, dan ini dia hasilnya. Oke Sobat ABS, thank you banget untuk kamu yang sedang nonton video ini. Jika kamu suka, please bantu saya share ke sosmed kalian dan kasih tahu teman-temannya kalau di sini ada ABS. Jangan lupa juga jika kamu baru, kamu bisa subscribe, lalu cek juga video-video saya yang lainnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi sehingga kalian dapat notifikasi kalau misalkan saya upload video-video baru. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.